الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن له على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin, bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini khatib berwasiat untuk dirinya sendiri dan kepada kita pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita. Iman yakni yakin, percaya, kemudian meningkatkan ketakwaan kita, yaitu rasa takut kita, tunduk dan patuh serta taat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita langgar apapun yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang sudah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla sudah sepantasnya untuk selalu kita laksanakan sebagai bukti syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menghidupkan kita di permukaan dunia ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia menciptakan hidup, dia menciptakan mati untuk apa? Untuk ujian bagi kita semuanya. Apakah di saat hidup ini mampu benar-benar kita bersyukur, benar-benar kita bertakwa, benar-benar kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Judul khutbah kita pada hari Jumat yang berbahagia ini adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur adalah ucapan yang terkadang mudah untuk kita ucapkan, tetapi syukur sangat sulit untuk kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak di antara kita terkadang mengatakan bahwasanya dirinya itu belum bahagia hidup di dunia ini. Oh, aku akan bahagia nanti ketika aku sudah tamat SD. Ternyata ketika dia menyelesaikan sekolah dasarnya,
dia tidak merasakan di dalam relung hati kolbu yang paling dalam kebahagiaan itu. Oh, mungkin setelah selesai SD, nanti ketika aku selesai melaksanakan pendidikan SMP, aku akan merasakan bahagia itu. Ternyata setelah pendidikan SMP pun belum mendapatkan di dalam relung hati yang paling dalam apakah bahagia itu. Kemudian, oh mungkin aku akan selesai nanti SMA bahkan S1. Setelah selesai sarjana pun dia tidak mampu merasakan kebahagiaan di dalam batinnya. Oh, mungkin ketika aku sudah tamat kuliah, nanti Allah akan memberikan kebahagiaan itu ketika aku sudah mendapatkan pekerjaan yang baik. Ternyata ketika dia mendapatkan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang bagus, sudah mapan, sudah jadi PNS, sudah menjadi pegawai, gajinya cukup, ternyata di dalam relung hatinya juga tidak dapat merasakan kebahagiaan itu. Karena apa? Masih sendiri katanya. Oh mungkin nanti ketika aku sudah punya istri, sudah berkeluarga, aku akan mendapatkan kebahagiaan itu. Diberikan keluarga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan anak-anak yang soleh dan solehah yang lucu-lucu, tetapi dia juga tidak mampu untuk merasakan bahagia itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ternyata yang selama ini bahagia yang dia cari-cari itu sudah dia dapatkan, saudaraku. Sudah kita dapatkan. Di mana kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu akan tumbuh dan ada ketika dia mampu bersyukur tentang apapun kodrat dan iradat yang sudah diberikan kepada dirinya. Mau dia mempunyai pendidikan atau tidak mempunyai pendidikan, mau dia berkeluarga ataupun tidak, mau dia mempunyai keturunan ataupun tidak, mau dia miskin ataupun kaya, mau dia sendirian ataupun beramai-ramai, ketika dia sudah mampu mengimplementasikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, maka dimanapun dirinya, dimanapun letaknya, maka dia akan senantiasa merasa selalu hatinya diiringi kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika pandai dia bersyukur, maka Allah tambah. Ketika tak pandai dia bersyukur, maka Allah akan memberikan azab yang amat pedih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang Allah anugerahkan kepada kalian semuanya untuk negeri akhirat, tetapi jangan lupa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bahagian kalian daripada kenikmatan-kenikmatan dunia yang sudah Allah berikan kepada diri kalian semua. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Terkadang ketika kita kebablasan untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terkadang melupakan bahagian kita yang ada di permukaan dunia ini dengan mengatakan bahwasanya syukur itu hanya cukup beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa harus memikirkan kegiatan-kegiatan kita yang ada di dunia ini. Syukur itu adalah harus ke masjid saja tanpa harus melakukan kegiatan-kegiatan yang lain.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kebahagiaan itu tidaklah seperti itu. Makanya setiap kali kita berdoa, kita meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta bahagia di dua tempat, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi bagaimana cara kita mampu memadukan rasa syukur kita di dunia ini dengan mengimplementasikan apa yang sudah Allah perintahkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan mendapatkan jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dia akan dimasukkan ke tempat yang paling bahagia di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang sangat indah, dan dia akan bahagia di tempat tersebut untuk selama-lamanya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ibadah kepadanya tanpa meninggalkan kebahagiaan dan kegiatan kita yang ada di dunia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.